pengen liatin ke teman-teman di sini katanya ada air yang jernih. Di mana, Neng? Ada ini. Coba lihat, Neng. Tuh, Masya Allah. Jika kamu mulai lelah dengan segala aktivitas keseharian dan ingin merefresh diri, memutuskan untuk jeda dari rutinitas kota yang padat, ini saat yang tepat untuk menjadwalkan kunjungan kamu ke Kampung Naga di Tasikmalaya. Ya betul, saya akan mengajak kalian berkeliling kampung yang katanya bagaikan di era 70-an, apa saja keunikan di sana. Kampung Naga adalah sebuah perkampungan tradisional Sunda yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya, dalam hal ini adalah adat Sunda. Seperti permukiman Baduy. Kampung Naga menjadi objek kajian antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat. Kampung Naga merupakan sebuah kampung adat yang masih lestari. Masyarakatnya masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Mereka menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung tersebut. Namun, asal mula kampung ini sendiri tidak memiliki titik terang. Tak ada kejelasan sejarah. Kapan dan siapa pendiri serta apa yang melatar belakangi terbentuknya kampung dengan budaya yang masih kuat ini. Warga Kampung Naga sendiri menyebut sejarah kampungnya dengan istilah Paraum Obor. Paraum jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu mati, gelap. Dan obor itu sendiri berarti penerangan, cahaya, lampu. Jika diterjemahkan secara singkat yaitu, matinya penerangan. Hal ini berkaitan dengan sejarah Kampung Naga itu sendiri. Mereka tidak mengetahui asal-usul kampungnya. Masyarakat Kampung Naga menceritakan bahwa hal ini disebabkan oleh terbakarnya arsip sejarah mereka pada saat pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DTI Kartosoewiryo. Pada saat itu, DTI menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia. Kampung Naga yang saat itu lebih mendukung Soekarno dan kurang simpatik dengan niat organisasi tersebut. Oleh karena itu, DTI yang tidak mendapatkan simpati warga Kampung Naga membumi hanguskan perkampungan tersebut pada tahun 1956. Adapun beberapa versi sejarah yang diceritakan oleh beberapa sumber yang berbeda, namun hari ini saya akan mengajak kalian menelusuri kehidupan di kampung yang masih asri ini, apa kebiasaan mereka, adat istiadat, dan apa yang tidak boleh dilakukan saat berkunjung ke sini. Lokasi Kampung Naga ada di Desa Neglasari. Tepatnya di sebuah lembah seluas 1,5 hektar di Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Letaknya dekat dengan jalan raya yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Jika berangkat dari Jakarta untuk mencapai tempat itu, kamu bisa menempuh perjalanan melewati rute Tol Cikampek. Kemudian dari Tol Cilenyi pengunjung terus menuju Garut melewati Nagrek. Dari Garut lanjutkan perjalanan sampai ke Cilawu kemudian akhirnya sampai di lokasi. Jalan menuju. Lokasi wisata ini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Tasikmalaya, sedangkan dari pusat kota Garut sekitar 36 km. Untuk menuju ke wisata ini, pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4 dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Usai tiba di Desa Neglasari, pengunjung masih harus berjalan menuruni sekitar 439 anak tangga karena lokasinya yang berada jauh di bawah tebing. Namun tak perlu khawatir, rasa lelahmu akan terbayar setelah melihat keindahan panorama yang ada. Harga tiket masuk. Untuk berwisata ke kampung tidak dipungut biaya sepeser pun. Tapi, kita masih dapat berkontribusi dengan membeli cindera mata dan menyewa jasa pemandu. Selama musim liburan, kampung akan semakin ramai oleh para pelancong. Biasanya wisatawan yang mampir dari Jakarta atau Bandung. Ini dikarenakan lokasinya yang mudah dicapai, hanya beberapa ratus meter dari jalan raya. Meskipun hanya singgah, para wisatawan dapat merasakan kedamaian sejenak ketika berada di kampung wisata yang satu ini. Fasilitas. Sampai saat ini memang tidak ada aliran listrik di kawasan wisata.
Jika Anda ingin menginap di kampung ini, Anda harus meminta izin kepada kuncen atau sesepuh kampung jauh-jauh hari sebelum datang menginap dan bersiap dengan fasilitas seadanya. Hal ini membuat kita lebih dekat dengan alam. Sebagian besar penduduk menggunakan bahasa Sunda. Oleh karena itu, Anda yang tidak bisa berbahasa Sunda bisa menggunakan jasa pemandu. Di lokasi banyak sekali pemandu dengan tarif yang bisa negosiasi. Kampung ini ada di bawah jalan raya, jauh dari keramaian jalan. Jika Anda membawa kendaraan pribadi, Anda tak perlu khawatir sebab di pintu gerbang ada tempat parkir yang luas dan menjual souvenir anyaman khas Tasikmalaya buatan dari penduduk dan ada juga warung makan. Ada beberapa fakta menarik yang harus kamu ketahui tentang Kampung Naga sebelum kamu mendatangi tempat ini. Berikut beberapa fakta menarik Kampung Naga. 1. Penduduk beragama Islam. Pengajaran mengaji bagi anak-anak dilaksanakan pada malam Senin dan malam Kamis, sedangkan pengajian bagi orang tua dilaksanakan pada malam Jumat. Menurut kepercayaan masyarakat, dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka. 2. Kepercayaan masyarakat kepada makhluk halus masih dipegang kuat. Masyarakat sangat menghormati tradisi leluhur. Mereka menolak segala hal yang tidak berasal dari ajaran nenek moyang. Percaya adanya jurik cai, yaitu makhluk halus yang menempati air atau sungai terutama bagian sungai yang dalam. Kemudian, ririwa, yaitu makhluk halus yang senang mengganggu atau menakut-nakuti manusia pada malam hari. Sedangkan tempat tinggal makhluk halus tersebut oleh masyarakat disebut sebagai tempat yang angker atau sanget. Demikian juga tempat-tempat seperti makam Sembah Eyang Singaparna, Bumi Agung dan masjid merupakan tempat yang dipandang suci bagi masyarakat. Dan banyak kepercayaan lain yang kamu bisa gali dengan bercengkrama dengan masyarakat sekitar. 3. Bentuk rumah. Bentuk rumah masyarakat harus panggung, bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk, atau alang-alang. Lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Rumah tidak boleh dicat, kecuali dikapur atau dimeni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok, walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedung. 4. Rumah tidak boleh dilengkapi perabotan. Tiada perabotan seperti misalnya kursi, meja, dan tempat tidur. Rumah tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan. Bahan perabotan dari besi tidak boleh ada di dalam rumah penduduk seperti paku, palu besi, dan barang-barang berbahan besi lainnya. Menurut anggapan masyarakat, rizki yang masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tidak akan keluar melalui pintu belakang. Untuk itu dalam memasang daun pintu, mereka selalu menghindari memasang daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus.